segala macam gitu ya. Oke. Termasuk meditasi barangkali ya? Iya, 10 menit setiap hari itu. 10 menit? Kalau saya itu malah nggak seperti ritualnya nggak bisa, kayak bahasa Jawa. Ini harusnya nggak diutarakan, tapi nggak apa-apa. Apa biar di para pedagang yang tempat ini biar usahanya laris semua ya. Caranya itu ya, kalau mbak saya dulu sebelum ini harus dilakukan, nggak boleh dibantah, nggak boleh tanya kenapa, nggak boleh. Jadi saya juga belum sempat nanya mbak saya dulu. Atau berangkat itu buka itu jam 6, serepot apapun jam 6. Lah waktu pertama kali nyapa itu disapu, itu biarpun bersih atau enggak itu sekedar syarat itu disapu. Dibuka itu bahasanya bahasa Jawa mas. Kalau mbak saya dulu gini, Bismillahirrahmanirrahim, semar dasar, gareng ngengkeng, petruk celuk-celuk. Kan jenengan pripun sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan ya terkait dengan kapan hari kan Budi sempat apa istilahnya poso atau saulang muput gitu. Yang Jawi sanjang terus topo broto dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk apa, Budi? Sugeng Sonten. Sugeng Sonten. Untuk puasan ya sebenarnya tuh nggak ada ritual tertentu. Saya tuh kemarin tuh kan memang lagi ada sedikit permasalahan keluarga itu ya, kayak ada di titik rendah satu keluarga itu. Cuma saya biasanya kalau ada masalah itu pelarian saya itu makan. Saya itu takut gemuk, soalnya saya itu kerjanya kan lari sana sini buat itu ya. Kalau saya gemuk itu kan gerak saya juga enggak ini ya kurang. Terus jadi biasanya saya itu pelariannya makan. Kalau saya mikir apa itu makan. Jadi saya siasati itu sebelum hari weton saya itu ya. Memang ya biasanya saya juga puasa. Cuma saya berhubung kemarin ada sedikit gap sama keluarga itu, jadi sekalian pertama puasa waktu weton dulu itu dari mbah saya itu memang kalau memang nggak berhalangan itu diwajibkan, yaitu untuk menjaga diri sendiri untuk dari bahaya. Yang kedua juga untuk kesehatan juga akan bagus. Jadi yang bisa dirasakan secara langsung itu apa Budi? Manfaatnya ketika kita melakukan puasa-puasa tertentu sampai beberapa hari, selain kesehatan itu apa kira-kira? Ya kita bisa tenang mikir sesuatu itu. Kita mikirnya itu kan kalau kita kosong gitu ya, penak itu mikir apa gitu ya. Jernih gitu ya. Ketemu solusi gitu ya. Iya, biasanya gitu. Makanya saya sering puasa itu kata orang itu curiga. Ini Budi ini melakukan ritual apa ya? Ini belum bulan Rajab kok udah puasa. Terus kadang ada yang nengeri, ini wetonnya ini ya, kok sebelumnya kok puasa. Ya itu tadi saya siasati itu. Ya saya juga nggak lari ke makanan, jadi malah kadang malam itu cuma minum. Jadi sebenarnya tidak ada tujuan-tujuan yang aneh-aneh, melainkan hanya untuk jadi orang yang kuat aja ya. Kuat itu artinya ya kuat menahan terus supaya lebih tenang hidupnya, lebih jernih berpikirnya gitu ya Budi ya. Jadi nggak ada niatannya reno macam-macam gitu ya. Kalau dulu kata leluhur saya, kata mbak saya itu puasa weton itu sekedar mensyukuri nafas kita, hidup kita udah beri nafas selama ini. Cara kita mensyukuri yaitu. Oke. Terus terkadang ini Budi ya, kebetulan saya nggak pernah mengalaminya dan jangan sampai mengalami kalau bisa. Saya sering melihat teman-teman saya itu yang lifestyle-nya, gaya hidupnya itu sedikit-sedikit itu di keluarganya itu selalu ada serangan terus ada beberapa lingkaran ya teman-teman yang saya kenal itu hidupnya selalu begitu.
ini ada serangan tadi malam, serangan. Itu sebenarnya serangannya dimaksud itu serangan apa? Ya, serangan mungkin ya. Ini yang saya alami pribadi ya. Itu serangan itu orang tersebut itu apa? Iri gitu ya. Iri. Mungkin melihat ini kemarin itu ya, waktu yang kemarin viral gitu ya. Saya nggak menyebutkan nama. Itu kok sampai sekarang itu kan dia itu tahu kok saya sering diserang, sering dikasih umpan, udah dimakan, dia apa itu kok tetap bertahan sampai selama ini ya. Sementara saudara saya yang lain ada yang mengalami kecelakaan, ada yang meninggal. Dia itu mungkin ya itu Mas, Gak terima. Ya nggak terima. Ya, soalnya ya mungkin apa itu ya iri itu. Misal saya lagi mau ngaku sama orang gitu, dia tahu nggak caranya supaya saya bisa nyerang gitu dari jarak jauh, itu ada nggak caranya? Orang Kalau Jawa? saya nggak mau membalas, saya iya. pasrahkan sama yang membuat hidup. Ya cuma didoakan aja. Iya. Nggak, artinya ketika Budi diserang, sikapnya gimana? Diterima? Ya diterima aja. Selama ini tuh nggak saya balikan nggak. Ya cuma mudah-mudahan dia diberi jalan yang baik, diberi hidayah gitu. Kalau Dalam bentuk apa? Serangan itu dalam bentuk apa? kadang kita dibuat hampir celaka, kita sakit. Ya nun sewu ya, mungkin nama saya itu Rahayu ya, bapak saya itu memberi nama itu yang diincar saya, tapi yang hampir kena itu Pak D. Tapi Pak D sendiri juga kuat. Mungkin Pak D kan sering laku itu loh ke mana itu Punden, itu sering itu ziarah kubur gitu. Katanya juga itu bisa meminimalisir. Dampak buruk serangan negatif gitu ya. Tapi memang intinya serangan itu ada ya, Budi? Ada. Beneran. Kayak secara nggak langsung itu diri kita sendiri tuh ada yang memberitahu spirit guide itu ya. Itu nggak perlu kita mencari kemana gitu. Kalau kita ya itu puasa itu bisa Mas. Malam itu ya. Ini saya juga gurunya juga dari leluhur saya gitu ya. Itu kalau kamu pengen tahu apa kamu sendiri itu ya, itu kamu puasa tengah malam itu kamu manggil. Makanya ada itu saya itu sama mbah saya tuh dikasih gini, kalau kamu pengen ketemu dikasih mantra pakai Jawa, bahasa kamu sendiri. Yaitu seperti ada yang ngasih tahu itu ya, kadang ada bisikan, ada itu enggak dari kodam atau apa, dari diri sendiri. Dari sedulurnya sendiri. Iya, ya itu juga termasuk manfaat puasa weton itu. Kalau orang Jawa kan bilangnya ada sedulur papat, ada sedulur sejati. Iya. Itu yang ngomong jiwa rogoning musuhan atau terus ini. Dan itu bisa aktif, bisa bisa menjaga kita kalau kita juga ngawarui beliau. Dengan cara lewat puasa weton, bacaan, puasa segala macam gitu ya. Oke. Termasuk meditasi barangkali ya. Iya. 10 menit setiap hari itu. 10 menit. Kalau saya itu malah nggak seperti ritualnya, nggak seperti kebanyakan itu orang-orang itu. Saya kadang sambil jalan. Itu kalau di warung itu ya, habis buka warung itu sambil kayak manggil pembeli itu saya jalan ke depan, ke belakang gitu. Caranya gimana? Misal pembeli lagi sepi gitu ya. Treatmentnya yang dilakukan Budi yang bisa dilakukan sendiri. Saya ngomong sendiri. Gimana? Ngomongnya gimana contohnya? Misal saya belum pakai, ada yang beli. Enggak, saya pakai bahasa Jawa. Ini harusnya nggak diutarakan, tapi nggak apa-apa. Apa biar di para pedagang-pedagang yang melakukan biar usahanya laris semua ya. Caranya itu ya, kalau mbak saya dulu ini harus dilakukan, nggak boleh dibantah, nggak boleh tanya kenapa, nggak boleh. Jadi saya juga belum sempat nanya mbak saya dulu. Atau berangkat itu buka itu jam 6, serempet apapun jam 6. Lah waktu pertama kali nyapa itu disapu, itu biarpun bersih atau enggak itu sekedar syarat itu disapu. Dibuka itu bahasanya bahasa Jawa Mas. Ini kalau mbak saya dulu gini, Bismillahirrahmanirrahim, Semar dasar, gareng ngengkeng, Petruk celuk-celuk, Bagong kang nontongi, Sri Kandi kang ngedoli, Brok kemroyok, Brok kemruyuk, Brok kemriyit, Teko keruyuk, laris daganganku saking kersaning Allah. Ini
Geduk itu. Ya, gedung ping telu. Pakai kaki atau pakai tangan? Kalau saya pakai tangan di dasaran itu, Iya. kalau pakai kaki ya nggak apa-apa. Ya kalau kaki gimana mas di dasaran? Iya, ya, pakai tangan ya. Tangan. Kalau sudah buka itu pas disapu itu ya cuma disarani nyapu. Kalau udah dibuka semua disapu lagi yang bersih. Iya, iya. Habis itu kalau pembeli belum datang, ya saya jalan-jalan di depan itu sambil meditasi 10 menit. Oke. Ya 10 menit itu setiap hari itu. Sambil mendekatkan diri pada alam itu. Depan itu kan depan Iya. warung itu. Ya terus sendirinya ya memang jamnya sarapan atau gimana ya. Gitu, Tapi karena apa ya? Saya barangkali pernah juga pengalaman kayak Budi seperti itu ya. Ketika sudah mendapatkan amalan atau rapalan tertentu, ijazah kalau bahasa ya, Islamnya ijazah, ya, ya. dari kiai kita, dari guru kita, leluhur kita itu kan seolah-olah di dalam pikiran kita langsung aku nek wis maca iki mesti meyakini. Nah, kayaknya yang bikin terwujud itu gara-gara meyakininya Ya, itu meyakini Budi. kekuatan. Iya nggak kira-kira Iya. ya. Cuman kan itu nggak diajarkan ya sama leluhur kita. Tapi kalau percaya meyakini kejadian mas. Dan terbukti kan warungnya Budi saya lihat kan laris terus kan ya. Dengan nanti toh. Oh saya pengen beli cuma sungkan ini. Enggak mas. Kadang itu gantian kalau ibu saya kadang. Iya. Nanti toh. Iya. Nanti saya rencananya mau pesen. Monggo. Ini kan anak-anak penggemar cumi semua. Iya, saya itu kan nggak bisa bikin apa itu, tapi ternyata ada customer yang mereview itu, warung itu di internet itu, kadang ada orang. Ya alhamdulillah. Saya generasi ketiga. Oke. Jadi yang bikin mandi itu keyakinannya sebenarnya. Meyakini. Ya. Kayak saya dulu Budi, kalau saya menginginkan cita-cita apa gitu ya, dulu ini. Iya. Saya itu kan dulu hobinya itu kan setiap ada musafir di jalan tuh Budi, saya rawat. Itu kadang kalau dia misalnya stay di salah satu kota gitu ya, karena saya merasa juga dapat bertukar ilmu banyak dari beliau, itu kan saya rumah Budi. Sampai lebih ya 2 bulan 3 bulan ya, teman-temannya tahu semuanya, tak rawat terus makannya, rokoknya segala macam gitu. Nah terus saya dikasih tahu, Mas, saya itu dapat cerita dari guru saya, kalau siapa yang mau khataman di makamnya Syekh Habib Samsudin di Batu Ampar ya, ketika mau baca Al-Quran 1 kali khatam terus berdoa, kalau katanya nggak dikabulkan, patok buat nang segoro dulu waktu masih itu begitu Bude. Baru saya tahu cerita itu, langsung saya berangkat ke Batu Ampar Bude. Saking yakinnya itu ya, saya tuh sampai buktikan tuh sampai 3 kali. Jadi jam 9 pagi saya duduk baca Quran sampai jam 6 pagi. Selesaikan khatam. Dan memang terwujud semua yang saya inginkan. Tapi setelah saya dewasa sekarang tangan-tangan karena mindset saya deh, saking yakinnya sama itu deh. Dan ini kan saya mengkonfirmasi ke Budi ternyata sama kan ya. Kuncinya di keyakinan. Ya. Siap. Nah, kalau Budi sendiri, punden itu yang saya yakini ya padanya itu ya. Ya non jauh sama ini apa adanya tempat tersebut gitu. Ya kalau mau apa-apa ya kadang menolong orang kan, saya ini berapa tahun kan vakum. Itu biasanya saya kalau ada orang atau tanya apa itu, saya lebih dulu menjauh sama adanya orang ini kenapa. Biasanya kalau kita diam meditasi itu ada petunjuk gimana. Ya kebetulan ya, saya berapa tahun di vakum ya. Soalnya anak saya kan pada masuk kuliah pada ini kan saya mempersiapkan secara finansial mas ya. Ini saya ketemu Mas Haris itu kan ya itu ternyata itu dulu almarhum guru saya itu pernah duduk sama saya sama Pak D, guru kami itu. Nanti kamu akan ketemu orang dari timur, ya dari daerah beliau itu. Ya saya nggak tahu kok. Ternyata saya cross ternyata saya ketemu Mas Haris. Ya saya sekarang ya lebih banyak belajar proses ilmu, upgrade ilmu dari beliau. Iya mantap Mas Haris itu. Kalau aktivitas malamnya Budi biasanya, kalau siang gini kan kerja gitu ya. Kalau malam itu lebih banyak melek juga ya sebenarnya ya. Iya sebenarnya melek itu kan persiapan untuk masak. Jadi saya tidur habis sholat isya tidur itu nanti bangun
kadang jam 12, jam 1 itu sama Pak D kadang apa buat besok ini apa yang perlu kewajiban yang harus dibayar apa terus ini mau kemana itu saya mesti cross check sama Pak D besok kerja di mana gitu nanti sampai jam itu ya apa perlu menulis apa atau kadang meditasi kedua gitu ya sampai jam 2:30 saya ke awal ya kayak gitu. Oke. Misal kayak apa ya kebiasaan yang tiap pagi dilakukan oleh Budi Rahayu itu ya seperti baca rapalan tadi nyapu terus dasarannya digeduk sampai 3 kali itu sudah dilakukan ya tapi masakannya Budi itu nggak enak pelayanannya juga nggak bagus kira-kira masih bakal rame apa nggak kira-kira aja ya kalau saya yakin itu ya tergantung keyakinan kadang kan gini mood gitu ya mulai dari bangun itu kalau kita sudah berusaha afirmasi positif ya. Cuma kadang dari pasangan itu ada yang kurang itu ya jadi kepikiran. Ya bisa jadi itu meskipun kita masakan enak itu ya. Ya itu kadang balik lagi Mas, ada serangan itu ya. Itu masakan udah mateng itu kadang ini kok Mas nggak enak, hambar gitu. Ada yang bilang ini kok nggak seperti biasanya. Itu ternyata saya evaluasi seharian. Oh mungkin ada ini lah. Itu kadang saya ngomong sama Pak D kalau nggak gitu saya ngomong sama diri sendiri oh iya mungkin ya itu perlu ada kadang saya habis sholat itu meditasi dulu oh mungkin itu ya kadang ada petunjuk gitu tetapi kan bagaimanapun juga kan pelayanan rasa itu kan sebenarnya lebih utama daripada jambi-jambi atau doa-doa itu sebenarnya kalau mau jujur ya Pak kalau Budi lakukan apa sebenarnya masakannya nggak enak mungkin orang mau kembalinya nggak kadang orang nggak gitu Mas kadang udah mendadak kadang didok masakan situ loh enak meskipun nggak enak itu kadang ya orang kadang udah doktrinnya di situ enak kadang terkenalnya cumi gitu ya warung pojok kawatan gitu meskipun ada yang sebagian ngomong nggak enak tapi kalau orang itu udah sama keluarganya enak di situ di doktrin gitu. Kalau cuminya pojok kawatan jelas enak. Jadi kan nggak tahu. Pernah deh. Nggak pernah. Oke, pertanyaan terakhir dari saya nanti dilanjutkan sama Mas Andi karena saya mau ke Gor sebentar. Manfaat bakar dupa menurut Budi Rahayu apa? Yang bisa dirasakan secara nyata gitu. Kalau saya ya nggak aneh-aneh Mas. Dupa itu pertama untuk wangian, kedua mengusir nyamuk. Nggak ada yang lain. Cuma saya ya mungkin ada tertentu tapi ya kan saya tidak bisa dibuka semua. Oke, Budi Rahayu, terima kasih banyak.